Shalom Pak Nathan dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Christopher Chang, biasa dipanggil Yung Yung. Dan anggota kelompok saya ada Nathanael, Matthew John Effort, dan Noel, dan juga ketua kami Christopher Kunaifi dari kelompok 13. Dalam rancang akuarium Dr. Calvin, terdapat 6 syarat penting yang harus dipenuhi agar daratan dalam akuarium dapat berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah ke-6 syarat tersebut. Yang pertama, topografi seragam sepanjang sumbu Y, yang dimana bentuk daratan hanya berubah sepanjang sumbu Y dan konstan pada arah lebar akuarium. Karena itu, ketinggian daratan dapat digambarkan dengan fungsi satu variabel, yaitu Z sama dengan Fx. Lalu pada syarat yang kedua adalah tidak ada patahan atau perubahan mendadak. Pada syarat ini, fungsi Fx harus kontinu sehingga daratan halus dan aman dilewati kura-kura tanpa tebing curam. Lalu pada syarat yang ketiga adalah ketinggian daratan tidak melebihi tinggi akuarium, yang dimana nilai Fx berada pada rentang 0 hingga 100 cm, agar seluruh daratan tetap berada dalam ruang akuarium. Lalu pada syarat yang keempat, yaitu adalah wajib memiliki dua bukit. Dua area daratan tinggi diperlukan sebagai tempat kura-kura beristirahat dan berjemur di atas permukaan air. Lalu pada syarat yang kelima, terdapat 3 danau dengan tinggi air yang sama. Karena adanya bukit, terbentuk 3 cekungan yang terisi air. Ketinggian permukaan air harus sama di seluruh danau untuk memastikan kesetimbangan air. Lalu pada syarat yang terakhir, yaitu syarat ke-6, volume air total dapat 200 liter, yang dimana ruang air di atas topografi daratan harus dihitung sehingga jumlah air yang ditampung adalah tepat 200.000 cm kubik atau 200 liter. Kemudian kita memasuki untuk pembahasan mengenai syarat opsional. Jadi untuk syarat opsional sendiri, ada syarat yang pertama, yaitu kita ingin setidaknya 3 bukit di bawah permukaan air. Kemudian syarat kedua, yaitu volume air di ketiga danau yang terpisah itu sama di ketiga-tiganya, tidak ada yang berbeda. Lalu kemudian syarat yang ketiga, yaitu total panjang daratan di atas permukaan air semaksimal mungkin, agar kura-kura itu sendiri bisa berjalan dengan nyaman di daratan. Lalu kemudian untuk syarat opsional yang terakhir, yaitu adalah volume total daratan yang di atas permukaan air tersebut memiliki volume yang sekecil-kecilnya. Kemudian kita akan selanjutnya memasuki ke dalam tahap pembahasan topografi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai topografi di dalam akuarium tersebut. Jadi, di dalam penjelasan ini akan tertera fungsi yang membuat topografi tersebut, serta juga kegunaan fungsi tersebut di dalam pembuatan topografi. Jadi, untuk yang pertama adalah bukit yang bisa 3 danau. Fungsi yang dipakai paling pertama adalah F1X sama dengan sin X. Karena nilai sin X paling besar hanyalah 1, dan yang paling kecil adalah min 1, maka tinggi bukit tersebut hanyalah 1 cm ke atas atau ke bawah. Ini kemudian akan kita perbaiki dengan cara mengkalikan fungsi tersebut dengan 40 agar tinggi dari bukit tersebut menjadi 40 cm, sehingga fungsinya akan menjadi 40 sin X. Kemudian kita akan ingin agar potongan dengan sumbu X dari fungsi tersebut selalu muncul pada angka yang bulat, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita akan mengkalikan X dengan Pi, menjadi 40 sin Px. Kalau kemudian kita ingin memperpanjang jarak puncak bukit tersebut, atau lebih tepatnya jarak antar potongan, agar bukit tersebut lebih lebar, sehingga kita melakukan X dibagi dengan 40 dan membuat rumusnya menjadi 40 sin Px per 40. Lalu kemudian dari situ kita ingin menggeser bukit tersebut ke arah kanan agar menciptakan 3 danau yang serupa, sehingga volumenya bisa untuk sama antara ketiga danau tersebut. Caranya kita mengurangi X dengan 40. Fungsi tersebut akan berubah menjadi 40 sin Px kurang 40 dibagi 40. Lalu kemudian kita ingin agar bukit tersebut menjadi lebih tinggi dalam grafiknya, sehingga kita menambahkan 10, yaitu menjadi 40 sin Px kurang 40 per 40 ditambah 10. Lalu setelah itu kita akan menerapkan batasan agar garis dari grafik tersebut tidak keluar dari akuarium, yaitu Y lebih dari sama dengan 10 dan X lebih besar dari sama dengan 0 tapi lebih kecil dari sama dengan 200. Sekarang kita masuki ke bukit di bawah permukaan air. Sama seperti yang pertama, kita akan melakukan juga F2X sama dengan sin X, yang kemudian kita akan mengkalikan X dengan Pi agar perpotongannya bisa untuk ada pada angka bulat. Kemudian selanjutnya kita akan membagi X dengan 40. Kenapa begitu? Agar perpanjangan jarak antar potongan bisa untuk lebih panjang, sehingga bukitnya bisa untuk menjadi lebih lebar, dan fungsinya bisa untuk kontinu dengan fungsi yang di atas. Kemudian kita akan menaikkan fungsi tersebut sebanyak 10 cm agar bisa kontinu dan terhubung dengan bukit yang bisa 3 danau. Jadi seperti yang sebelumnya, tinggal kita tambahkan 10 ke dalam fungsinya menjadi sin Px per 40 ditambah 10, dan yang terakhir kita terapkan batasan yang sama, yaitu Y lebih dari sama dengan 10 dan X lebih besar dari sama dengan 0 tapi lebih kecil dari sama dengan 200. Untuk penjelasan mengenai tinggi air dan volume air, saya akan serahkan kepada Christopher Kunaifi. Baik, terima kasih Nathan sudah menjelaskan bagaimana kami mendapatkan topografi akuarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan tinggi air untuk menyesuaikan dengan keinginan Dr. Calvin, yaitu volume sama dengan 200 liter. Pertama-tama kami menggunakan rumus integral untuk mencari luas tinggi air dikurang topografi. Namun pada titik tertentu, interval tertentu terdapat
area yang dibatasi oleh fungsi yang berbeda, sehingga kami ubah menjadi AX min F2X dan AX min F1X. Namun, titik C, yaitu pada titik di sini, itu akan berubah sesuai dengan berubahnya AX. Sehingga kami perlu mencari titik C yang terus berubah, atau X1. X1X kami gunakan fungsi topografi F1X, karena inilah yang akan berpotongan dengan air. Ya, kedua ruas kami kurangkan 10, bagi 40, terapkan seperti berikut, kami lakukan terapkan inverse, sehingga luar dalam berubah. Kedua ruas kami kalikan 40 dan bagi pi, ikut dan kami tambahkan 40. Sehingga kami mendapatkan nilai C atau X1, dan juga X1 perlu kami ubah menjadi AX karena kami menginginkan C terhadap AX. Selanjutnya, kami membutuhkan batas bawah A dan B, maka kami melakukan X1X sama dengan F2X untuk mencari titik potong mereka. Kami samakan, plus 10 kami coret, lalu pi X min 40 per 40 kami sederhanakan, 40 per 40 adalah 1, dikali pi, maka min pi. Minusnya keluar, kami keluarkan ini ke double, minus 40 sin pi X min 40, namun pi min theta sama saja tidak akan merubah fungsi, dan karena pi adalah pi min theta berada di kuadran 2, sehingga tidak akan merubah sin karena sin adalah positif di kuadran 2, maka tetap minus. Samakan variabel, pindah ruas, minus 41 sin pi X per 40, kedua ruas dibagi min 41, maka mendapatkan sin sama dengan 0, di mana adalah 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis dengan npi. Lalu ini pi kami coret, sehingga lalu dikali 40, X sama dengan 40N, di mana kami hanya membutuhkan 2 titik potong pertama, karena ada cara mencari volume yang lebih mudah. Kami menerapkannya pada rumus integral yang di awal, menjadi berikut. Lalu bisa dilihat juga, A itu semua identik, sehingga volume air tidak perlu dihitung 2 kali. Mereka hanya perlu dihitung sekali dan dikalikan dengan 3. Sama halnya dengan B ada 4, sehingga kami perlu kalikan dengan 4. Setelah itu, ini masih dalam bentuk cm kuadrat. Kami perlu mengubahnya menjadi cm pangkat 3, yaitu dengan dikali lebar akuarium, yaitu 50. Setelah itu masih dalam cm kubik, kami menginginkannya dalam liter atau dm kubik, sehingga kami bagi dengan 1000. Lalu ini ada proses pencarian interval, sehingga tidak terjadi perpotongan air pada sini, daerah-daerah F1X. Karena kami tidak menginginkannya, kami ingin merapikannya. Berikut adalah caranya, simpel saja, tinggi air sama dengan F1X. Dan sama prosesnya seperti tadi di atas. Lanjut, kami ingin memperkecil volume bukit di atas permukaan air. Tadi tinggi air adalah 39,2. Nah, kami karena ingin hanya kecil volumenya, maka kami bulatkan 0,1 ke atas, mendapatkan 39,3. Langsung kami beri batasan pada F1X seperti berikut. Lalu kami mencari titik potong F3X dan F1X untuk menentukan interval dari F3X. Sama seperti berikut ya, minus 10 kedua ruas bagi 40, ini sama ya, kalikan 40 bagi pi, lalu tambah 40, selesai. Namun ditambahkan min 1n dan np, karena pada n itu menunjukkan setengah dari gelombang, dimana tuh inilah satu gelombang dan ini gelombang kedua pada fungsi sin, dimana topografi kami hanya kami gunakan setengahnya. Sehingga untuk mencari titik potong pada setengah gelombang pertama adalah n sama dengan 0, berikut. Lalu di saat n sama dengan 1, maka titik potongnya akan menjadi menyatakan yang ada di setengah gelombang berikutnya, dan seterusnya. Dilanjut, maka kami terapkan intervalnya, dan ini adalah gambar dari topografi kami. Lalu kami perlu mencari volume air pada ketiga danau, mudah saja, karena tadi sudah ada AB pada slide ini, pada halaman ini, AB, kami dapat melihat bahwa 1 dan 3 itu sama volumenya, hanya 2 yang berbeda, yaitu kelebihan B1, sehingga kami hanya perlu mencari bagian B untuk menentukan berapa sih lebih volumenya. Kami masukkan rumus, dapatlah dalam liter. Minus 40, ya. Lalu untuk volume dan interval daratan, intervalnya sendiri tinggal kami lihat bahwa dari 50, sekian hingga 65, sekian, yaitu adalah 15, sekian cm yang dapat dilihat di sini. Untuk mencari volume daratan, bisa dilihat bahwa 15,15982 tambah 19,6, ini karena kami menggunakan volume prisma trapesium. Setengah dikali berikut dikali 0,1, karena itu adalah tingginya. Kami bulatkan dari 39,2 sekian yang begitu kecil menjadi 39,2 saja, sehingga 39,3 dikurang 39,2, 0,1 dikali 50 dalam cm kubik kami ubah menjadi liter, dan ini adalah untuk setiap daratannya, sehingga untuk totalnya sendiri akan menjadi 30 sekian cm. Total interval daratan yang berada pada di atas permukaan air. Selanjutnya adalah penilaian kelompok 12 yang akan dilanjutkan oleh teman saya Matthew.
Sekian, terima kasih. Terima kasih. Maka dengan itu saya akan menjelaskan penilaian kami terhadap kelompok 12. Melalui dengan kriteria-kriteria yang wajib, kelompok 12 telah memenuhi syaratnya dari Dr. Calvin, seperti topografi yang seragam sepanjang sumbu Y, dan interval yang kontinu, ketinggian daratan yang tidak melebihi dari akuariumnya, serta terdapat 2 bukit yang memisahkan 3 perairan, serta ketinggian perairan yang sama, dan volume air akuarium yang terdapat sebanyak 200,00325,613 liter, yang tidak banyak berlebihan dari 200 liter. Serta untuk penilaian total dari kelompok 12 dalam kriteria wajib kami memberikan 10 dari 10. Untuk kriteria opsional kami memberikan 10 dari 10 untuk penilaian volume daratannya, dikarenakan terdapat volume yang sebesar 0,085 liter untuk tiap daratannya, jadi sangat kecil untuk jumlah daratan yang terdapat di atas air. Serta untuk panjang interval topografi yang menyembul keluar dari permukaan air sebesar 49,6 cm, kami memberikan nilai sekitar 7,10. Sedangkan untuk volume ketiga danau tersebut, kami terpaksa memberikan nilai 4 dari 10 dikarenakan perbedaan volume yang jauh, di mana dapat dilihat pada danau 1 dan danau 2. Danau 1 merupakan setengah dari danau 2. Maka dengan itu kami akan menjelaskan secara sederhana cara perhitungan dari volume air, interval daratan, dan volume daratan. Kami dapat menghitung volume air melalui rumus yang dibuat oleh kelompok kami yang menjelaskan bahwa volume air terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A merupakan angka dari 0 yang integral dari 0 hingga 25. Itulah mengapa batas dari integral dimulai dari 0 sampai 25 untuk menghitung dari volume air pada bagian A. Sedangkan untuk bagian B akan dihitung melalui 25 hingga 37,6. Itu merupakan bagian dari B. Sedangkan untuk C merupakan volume air yang berbeda sendiri dibanding dengan bagian A dan bagian B. Oleh karena itu mereka membuat perhitungan sendiri, di mana dimulai dari batas 162,4 hingga 200. Kemudian volume air dapat ditotalkan dari danau 1 A tambah B, dan danau 2 kali A tambah B, sedangkan danau 3 adalah C. Kemudian ditotalkan dan akan mendapatkan hasil 200,000325. Kemudian untuk total interval daratan dapat dilihat. Interval daratan mereka akan dimulai dari 37,59 yang kecil sama dengan dari X, namun X kecil sama dengan dari 62,40324. Sedangkan untuk interval daratan kedua dimulai dari 137,59676 yang kecil dari sama dengan X, namun X kecil sama dengan dari 162,4. Kemudian untuk volume daratan terdapat dihitung yang di atas darat, namun karena di gambarnya diberikan bentuk trapesium, maka kami dapat menggunakan rumus setengah kali A tambah B dikali tingginya. Kemudian untuk mengubah ke dalam volume, kita dapat mengalihkannya 50 untuk mendapatkan volume dari trapesium tersebut. Dapat dihitung dari volume trapesium yang pertama dan kedua memiliki volume yang sama, di mana hasil akhirnya adalah 0,88578 untuk setiap daratannya. Untuk kelompok 12, penilaian dari kami hanya itu. Terima kasih, kami akan melanjutkannya kepada Noel. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya penilaian kelompok 14. Kita akan menilai volume dan interval daratan. Untuk interval daratan 1 dari X lebih dari sama dengan 31,69, X kurang dari sama dengan 62,46. Untuk interval daratan kedua 136,41, X kurang dari sama dengan 167,18. Nah, untuk mencari volume pada interval daratan itu kita menggunakan fungsi ini karena daratan 1 dan 2 itu sama, sehingga hasilnya pun sama untuk setiap daratan, yaitu 16,0465908997 liter. Terus fungsi topografinya itu udah kontinu ya. Nah, kemudian untuk mencari volume air pada ketiga danau dan volume total. Untuk danau yang pertama itu batasnya dari 0 sampai 12 dan dari batas 12 sampai dengan 31, dan hasilnya untuk danau yang pertama 44,26. Untuk danau yang kedua batasnya itu dari 62 sampai 80 dan dari 80 sampai 119, dari 119 sampai
136. Nah, untuk danau yang kedua itu hasilnya 109. Untuk danau yang ketiga dimulai dari 167 sampai 186 dan dari 186 sampai dengan 200. Nah, hasilnya 46,73. Nah, volume total didapat dari menjumlahkan volume pada danau 1, danau 2 dan danau 3. Hasilnya 200,00050953 liter. Nah, untuk kesimpulan dari penilaian kami terhadap kelompok 14 dimulai dari kriteria wajib. Kelompok 14 itu sudah memenuhi semuanya ya, semua dari ke-6 kriterianya itu. Jadi untuk kelompok 14 kriteria wajibnya itu kami berikan penilaian 10 dari 10. Nah, untuk kriteria opsional kelompok 14 itu sudah memenuhi beberapa syarat seperti misalnya 3 bukit di bawah permukaan air, terus jadi kami berikan 10 dari 10. Terus ada volume total daratan yang sekecil-kecilnya. Kelompok 14 itu buat jadi masih di 16,04 liter untuk setiap daratan. Jadi kami berikan 7 dari 10. Nah, untuk total panjang interval saat topografi menyembul keluar itu mereka 61,55. Jadi kami berikan 8 dari 10. Nah, untuk volume pada ketiga danau jauh dari kata rata-rata karena danau 1 dan 3 volumenya jauh lebih kecil dari danau 2 sehingga kami berikan nilai 3 dari 10. Jadi sekian penilaian kami untuk kelompok 14 dan sekian presentasi kami. Terima kasih.